Banjir melanda wilayah Konawe Utara, melumpuhkan ruas jalan Trans Sulawesi penghubung Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah. Kendaraan kecil terpaksa antri menyeberang menggunakan rakit buatan warga. Kemacetan panjang ini terjadi di Jalan Trans Sulawesi, wilayah Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Banjir melanda Konawe Utara mengakibatkan 5 titik banjir di sepanjang jalan penghubung antara Konawe Utara, Sulawesi Tenggara dan Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Ketinggian air mencapai 1 meter. Kendaraan kecil antri untuk menyeberang menggunakan rakit buatan warga. Ya, dan kemarin dulu kami sudah memasang posko baik penyeberangan dari Kendari ke Sulawesi Tengah maupun dari Sulawesi Tengah ke Kendari. Kami telah membuat posko, kami bikin posko di Sulawesi Pengembangan dan Polri, kemudian dari Satpol PP, kemudian kesehatan, kemudian dari dinas perhubungan. Banjir di Konawe Utara melanda 3 kecamatan, Kecamatan Oheo, Langgikima, dan Landawe. BPBD Konawe Utara menyebutkan banjir menyebabkan 107 kepala keluarga atau 321 jiwa terdampak. 44 kepala keluarga atau 162 jiwa telah diungsikan. Dari Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, hari libur atau weekend digunakan masyarakat untuk berlibur ke tempat wisata. Di libur panjang kali ini sejumlah tempat wisata di Jakarta ramai dikunjungi wisatawan mulai dari kawasan wisata Ancol, Taman Mini Indonesia Indah hingga Ragunan. Di momen libur panjang, ratusan warga Jakarta berlibur ke sejumlah tempat wisata. Di Taman Impian Jaya Ancol tercatat 9.000 pengunjung mendatangi kawasan wisata Ancol. Menariknya, di sini pengunjung selain bisa bermain warna air, juga dapat bersantai di tepi pantai sambil menikmati suasana pantai. Tanya itu, akses yang mudah dan harga tiket yang terjangkau masih menjadi pilihan para wisatawan. Jauh-jauh ke sini apa gimana nih Pak? Betul, udah rencana mau ke sini mumpung sekarang hari libur juga gitu. Jadi bawa anak 2 ke sini sama teman-teman, cuman kita pisah. Ada yang ke Dupan, kita kebetulan pengennya ke sini gitu. Ya. Nah, sebelumnya udah pernah ke sini belum Pak? Udah pernah. Oh, udah pernah. Ya. Begitu juga di Taman Mini Indonesia Indah, ribuan pengunjung ramai menikmati sejumlah wahana, mulai dari minibus keliling hingga wahana gondola. Uniknya, para pengunjung juga bisa menikmati beragam hiburan kesenian, wisata edukasi seperti teater keongmas dan taman burung. Kepadatan wisatawan juga terjadi di kawasan wisata Ragunan, Jakarta. Mayoritas pengunjung yang datang yakni dari Jabodetabek. Sejumlah spot favorit yang banyak diminati wisatawan adalah area konservasi gajah dan satwa pelikan. Pengelola Taman Marga Satwa Ragunan, per hari ini sampai jam 8 pagi tadi, wisatawan yang membeli tiket secara online sebanyak 1.204 pengunjung dan juga secara offline 1.204 pengunjung, dan diperkirakan saat ini sudah bertambah secara signifikan. Dan mengenai jam operasional sendiri, Taman Marga Satwa Ragunan ini akan buka sampai 17 sore. Masyarakat yang berkunjung ke sini juga dihimbau agar tidak membuang sampah sembarangan supaya tidak mendapati denda sebesar Rp500. Tim dan iNews melaporkan. Di momen libur panjang kenaikan Isa Al-Masih, ribuan kendaraan memadati kawasan wisata di sejumlah daerah. Di Malioboro, Kota Yogyakarta, pemirsa, arus lalu lintas dipadati kendaraan para wisatawan yang hendak berburu oleh-oleh. Begitu juga di Bogor, Jawa Barat, antrian ribuan kendaraan wisatawan terjebak kemacetan sepanjang 1 kilometer. Ratusan kendaraan memadati ruas Jalan Malioboro di Kota Yogyakarta Kamis siang. Di momen libur panjang kenaikan Isa Al-Masih, kepadatan didominasi kendaraan wisatawan baik roda 2 maupun roda 4. Selain di ruas jalan raya, jalur pedestrian Malioboro juga ramai dengan aktivitas wisatawan. Selain menikmati suasana dengan berjalan kaki, para wisatawan memilih berwisata di kawasan Malioboro untuk berburu oleh-oleh. Tanya itu, teras Malioboro juga ramai dikunjungi wisatawan. Setiap momen liburan, Kota Yogyakarta memang selalu memikat hati para pelancong. Memilih liburan ke Malioboro
Kayaknya Malioboro ini cukup ikonik ya. Kalau jalan-jalan ke Jogja, kalau nggak ke Malioboro kayaknya kayak kurang aja gitu. Tempat legendaris sih. Diprediksi kepadatan di kawasan Malioboro ini akan berlangsung hingga Minggu nanti. Begitu juga di Bogor, Jawa Barat, ribuan kendaraan wisatawan dari arah Jakarta terjebak macet di pintu keluar tol Jagorawi, Baranang Siang, Kota Bogor, Jawa Barat. Tingginya volume kendaraan membuat arus lalu lintas mengalami kemacetan sepanjang 1 km. Antrian panjang kendaraan didominasi kendaraan pribadi dari luar Bogor yang hendak berlibur ke kota hujan. Kepadatan kendaraan juga terjadi akibat imbas pemberlakuan one way dari puncak Bogor. Tim kontributor iNews melaporkan. Di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, tepatnya di The Nice Park Cisarua, juga ramai dikunjungi wisatawan yang hendak menikmati libur panjang. Menariknya, selain bisa menikmati kebun binatang mini, kawasan wisata ini ramah keluarga, dan berikut laporan Nurul Aprilia. Pemirsa, long weekend atau libur panjang tentunya dimanfaatkan masyarakat untuk berwisata. Dan salah satunya ke tempat wisata yang memiliki luas kurang lebih 9 hektar ini, di mana lagi kalau bukan di The Nice Park Bandung yang berada di Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat. Dan The Nice Park Bandung ini menyuguhkan 2 wahana unik tentunya, yakni ada mini zoo dan juga playground, di mana ketika Anda mengunjungi The Nice Park Bandung ini, area pertama akan disambangi dengan mini zoo atau kebun binatang mini, di mana memiliki koleksi hewan, diantaranya ada monyet, ada iguana, kemudian ada burung, ada kambing dan lain sebagainya. Selain itu juga ada playground di sini, di mana playground ini bisa diakses atau bisa dinikmati oleh anak-anak hingga dengan usia dewasa. Jadi sangat family friendly untuk Anda yang ingin mengajak buah hati Anda ke The Nice Park Bandung Barat ini. Dan perlu kita informasikan bahwa pemirsa, jam operasional The Nice Park Bandung ini buka pukul 8 hingga dengan pukul 17.45 waktu Indonesia Barat ketika weekend, dan juga buka pukul 9 hingga dengan pukul 17.45 waktu Indonesia Barat ketika weekday. Dan ketika Anda ingin mengunjungi The Nice Park Bandung ini, kalian cukup merogoh kocek di Rp30.000 saja untuk tiket reguler dan Rp60.000 saja untuk tiket terusan. Bagaimana? Apakah Anda sudah menentukan akan berwisata kemana? Dan saya Nurul Aprilia dari Cisarua, Bandung Barat melaporkan. Pemirsa, rombongan pertama petugas haji Indonesia telah tiba di Tanah Suci. Mereka langsung bersiap melayani kedatangan kloter pertama jemaah calon haji asal Indonesia. 437 petugas haji Indonesia tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi. Rombongan tiba dengan penerbangan Garuda Indonesia GA980 dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kedatangan rombongan disambut langsung Kepala Daerah Kerja atau Kadaker Bandara Abdillah. Para petugas haji Indonesia kemudian bergerak ke Mekah untuk menjalankan umroh. Para petugas haji melaksanakan ibadah haji tamattu, yaitu menjalankan umroh terlebih dahulu sebelum menunaikan ibadah haji. Ke-437 petugas akan bertugas di daerah kerja Bandara Jeddah dan daerah kerja Madinah. Kloter pertama jamaah calon haji Indonesia akan mulai diberangkatkan Senin 12 Mei nanti. Salah satu jamaah calon haji tertua adalah seorang kakek berusia 94 tahun warga Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kakek berusia hampir 1 abad ini sehari-hari masih bertani dan berjualan sayuran. Haji tertua dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Iman Rakiman, warga Kampung Nikmat, Kecamatan Parongpong, Bandung Barat, kini berusia 94 tahun. Kakek Iman akan berangkat ke Tanah Suci bersama istrinya Ai Charsi dalam kloter 46 31 Mei nanti. Meski berusia hampir 1 abad, Iman masih sehat dan bugar. Berbagai aktivitas sehari-hari dilakukan secara mandiri tanpa bantuan orang lain. Untuk berhaji, Iman mengumpulkan uang dari hasil jerih payah sebagai petani sayur selama bertahun-tahun, juga dibantu anaknya. Kalau nabung untuk haji teh Bapak mah
dari 2014 ya itu ya, langsung tani-tani di kebun-kebun ya alhamdulillah ada sedikit ketan. Enggak nampung di bank Bapak mah, di anak disimpen gitu. Di anak cucu aja. Waktu berangkatnya dari anak ada semuanya juga alhamdulillah. Tahun ini Kabupaten Bandung Barat memberangkatkan 1.181 jemaah calon haji. Usia jemaah tertua 94 tahun dan termuda 18 tahun. Nah, bagi jamaah haji yang berangkat tahun ini adalah jamaah haji yang daftar tahun 2013 akhir dan 2014 awal. Jadi mereka daftar tunggunya 10 sampai 11 tahun untuk keberangkatan tahun ini. Jemaah calon haji dari Kabupaten Bandung Barat terbagi dalam 3 kloter dengan jadwal keberangkatan 15 Mei, 31 Mei, dan 4 Juni 2024. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu melaporkan. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep mengambil formulir pendaftaran penjaringan bakal calon wali kota Bekasi melalui DPC PKB Kota Bekasi, Jawa Barat. Menanggapi langkah politik Kaisang, Presiden Jokowi enggan mencampuri urusan putra bungsunya. Putra bungsu Presiden Joko Widodo yang sekaligus sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep, mengambil formulir pendaftaran penjaringan bakal calon wali kota Bekasi melalui Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, pengambilan formulir hari ini kita lakukan atas keinginan dan permintaan masyarakat Kota Bekasi yang menginginkan Mas Kaisang jadi wali kota Bekasi. Saat berkunjung ke Pasar Baru Karawang, Jawa Barat, Presiden Joko Widodo enggan menanggapi langkah politik anaknya. Itu keinginan pribadi itu tolong ditanyakan kepada partai atau ditanyakan pada yang bersangkutan. Dikit-dikit urusannya ada banyak banget, tanyakan ke saya gimana sih kamu. Sebelum mengunjungi Pasar Baru Karawang, Presiden Joko Widodo mendatangi proyek percontohan ikan nila saling di kawasan Pusaka Jaya Utara, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Tingginya permintaan ikan nila hingga lebih dari 11 miliar dolar atau sekitar 230 triliun rupiah menjadi alasan dikembangkannya ikan nila jenis salin. Sebelum dijadikan tambak ikan nila, lahan seluas 78.000 hektar merupakan bekas tambak udang yang sudah tidak berproduksi. Tahun 2024 saja 14,4 miliar US dollar, berarti kurang lebih berapa itu? 230-an triliun rupiah. Sangat gede sekali. Oleh sebab itu, besarnya permintaan ini harus kita manfaatkan. Tetapi juga jangan langsung membuat yang gede. Saya setuju bahwa dibuat model dulu, ada modelingnya dulu. Bekerja sama dengan petambak lokal, lahan seluas 78.000 hektar dalam waktu setahun dapat menghasilkan 4 juta ton ikan nila. Sebelumnya, para petani lokal melakukan budidaya ikan nila secara perorangan di sejumlah danau yang ada di sekitar Kabupaten Karawang. Pelakunya di sini yang selama ini beliau melakukan budidaya di danau-danau, dan sekarang dengan modeling nila salin ini kami berharap 78.000 ini kita garap. Kalau ini kita selesaikan terus, maka jumlah yang bisa kita produksi tidak kurang dari 4 juta ton per tahun yang bisa kita produksi, dan tentu ini akan menjadi nilai ekonomi yang sangat tinggi untuk kepentingan ekonomi ke depan. Keberadaan tambak ikan nila juga dapat menyerap lapangan pekerjaan baru. Dari Karawang, Jawa Barat melaporkan. Pemirsa, penjual martabak di Banyuwangi, Jawa Timur menabung uang koin pecahan Rp1.000 selama 3 tahun. Ia pun membeli sebuah rumah dengan uang muka berupa uang koin Rp46 juta. Kisah inspiratif datang dari penjual martabak kaki lima, Imam Subhi, warga Jalan Progo, Kelurahan Singonegaran, Banyuwangi, Jawa Timur. Rajin mengisikan uang receh dari pelanggannya, mampu mewujudkan impian membeli sebuah rumah di komplek perumahan komersil. Menariknya, pembayaran uang muka dilakukan secara cash menggunakan uang koin pecahan Rp1.000 senilai Rp46 juta. Uang koin yang disimpan di dalam 4 galon bekas air mineral dibawa menggunakan angkot ke kantor pemasaran perumahan untuk dihitung.
Proses penghitungan membutuhkan waktu 7 jam, dibantu sejumlah karyawan perumahan, viral di media sosial. Koin-koin ini dikumpulkan dari berjualan martabak, dimasukkan ke dalam galon setiap harinya. Semula Imam sempat tidak yakin apakah pihak perumahan menerima uang koin. Namun pihak perumahan mau menerimanya. Itu uang receh pecahan berapa, Pak? Itu pecahannya seribuan semua, logam. Sejak kapan? Mulai sekitar tahun 2020. Dalam menabung, penjual martabak mengaku sempat beberapa kali tergoda untuk membongkar celengan uang koinnya. Hikmah dari usaha ini, jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, tidak akan mengkhianati hasil. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo melaporkan. Pemirsa, memasuki libur panjang akhir pekan, kota-kota wisata dipadati wisatawan. Stasiun Lempuyangan Kota Yogyakarta dipadati ribuan penumpang yang merupakan wisatawan dari Jakarta dan Bandung. Ribuan calon penumpang berdiri di peron kereta jarak jauh untuk mengantri menaiki kereta tujuan di Stasiun Lempuyangan Yogyakarta sejak pagi. Ribuan penumpang yang ada di Stasiun Lempuyangan tidak hanya calon penumpang yang hendak berangkat ke kota tujuan, namun juga para penumpang yang datang hendak berlibur di kota Yogyakarta. Sebagian besar penumpang mengatakan mengisi libur panjang dan cuti bersama kenaikan Isa Al-Masih untuk berwisata di kota Yogyakarta. Mereka memilih naik kereta api karena dinilai lebih nyaman, aman, dan biaya terjangkau. Liburan ke Jogja itu sangat mengasihkan sekali ya Mas. Kebetulan memang istri saya orang Jogja juga, jadi saya sangat sering kalau untuk liburan ke Jogja gitu. Setiap ada libur panjang atau enggak pada saat ada libur kerja, pasti saya sempatkan diri untuk bersilaturahmi untuk berkunjung ke Yogyakarta. Ya, memanfaatkan libur panjang karena ada long weekend sama ada cuti juga kan. Apa namanya? Libur tanggal 9 yang cuti bersama. Kalau tanggal 10 gitu. Jadi kebetulan udah rencana sih, udah planning dari tahun lalu mau ke Jogja. Rata-rata penumpang yang turun di Stasiun Lempuyangan merupakan penumpang dari Bandung dan Kota Jakarta. Dari Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gali Wisma melaporkan. Ribuan penumpang naik kereta cepat Wus dari Jakarta menuju Bandung, Jawa Barat. Ribuan penumpang tiba di stasiun kereta cepat Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Ribuan penumpang kereta cepat Wus dari Stasiun Halim, Jakarta, tiba di Stasiun Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Terlihat ribuan penumpang harus antre saat menuju keluar, melanjutkan perjalanan menggunakan kereta feeder atau pengumpan ke Stasiun Bandung. Jumlah penumpang naik 2 kali lipat saat libur panjang Isa Al-Masih. Untuk tujuan Halim Padalarang hingga Stasiun Tegaluar, Kabupaten Bandung, sudah dipesan 16.000. Sementara total penumpang dari pukul 6 pagi hingga pukul 8 pagi sudah mencapai 3.000 orang. Setiap harinya Wus menyediakan 28.000 tempat duduk pada masa libur panjang ini. Sampai dengan saat ini penjualan sudah mengalami peningkatan pada tanggal 9 Mei, di mana keberangkatan Halim menuju Padalarang ataupun Tegaluar dari pukul 6.40 sampai dengan sore hari sudah mencapai di atas 90%. KCC mengingatkan kepada seluruh penumpang untuk terus menjaga barang bawaannya, jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar pada masa momen libur panjang akhir pekan kali ini. Manajemen berharap agar calon penumpang tujuan Bandung sudah memesan tiket terlebih dahulu dan tiba di stasiun 30 menit sebelum jadwal keberangkatan kereta cepat. Dari Kabupaten Bandung Barat, Yuwono melaporkan. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming berlibur ke Bandung, Jawa Barat menggunakan kereta cepat Wus. Gibran berangkat bersama keluarga melalui stasiun kereta cepat Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Sama keluarganya atau jalan-jalan kemana, Mas? Mau jalan-jalan kemana? Bandung. Gibran bertolak ke Bandung menggunakan kereta cepat Wus dengan keberangkatan pukul 12 siang. Gibran pergi bersama istri Selvi Ananda dan kedua anaknya Yan Etes serta Lalembah Manah.
beserta sejumlah anggota keluarga yang lain. Bersama keluarga, Gibran mengaku akan berangkat ke Bandung untuk liburan bersama anggota keluarga. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, sejumlah masyarakat yang tinggal di sekitar Pantai Kembar, Kebumen, Jawa Tengah membangun pusat konservasi penyu. Selain menawarkan keindahan alam, pengunjung bisa belajar cara melestarikan hewan yang dilindungi. Seperti inilah tempat konservasi penyu di Pantai Kembar Terpadu yang berada di Desa Tambak Mulyo, Kecamatan Puring, Kebumen, Jawa Tengah. Di sini para pengunjung tak hanya bisa berwisata, namun sekaligus belajar tentang penyu, hewan yang dilindungi. Para wisatawan yang datang dibuat kagum dengan berbagai jenis penyu yang ditangkarkan. Sebagai sarana penelitian dan edukasi, wisatawan dapat mengetahui tindakan pelestarian penyu mulai dari telur, menetas, hingga tukik atau anak penyu dilepas liarkan ke habitatnya. Ada 3 jenis penyu yang ditangkarkan, penyu sisik, penyu hijau, dan penyu lekang. Untuk berkunjung ke konservasi penyu ini, masyarakat tidak dipungut biaya alias gratis. Wisatawan hanya perlu membayar seikhlasnya untuk membantu biaya operasional konservasi penyu. Tentang betapa pentingnya alam, terutama di penyunya itu sendiri, agar alam itu bisa lestari, laut itu bisa lestari, ya itu, dan juga nantinya bisa membawa dampak ekonomi untuk masyarakat di Kembar Terpadu ini, Desa Tambak. Tujuan dibangunnya konservasi penyu berbasis ekonomi masyarakat di Pantai Kembar Kebumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Mengedukasi dari para pengunjung tersendiri. Yang kedua bisa pemberdayaan alam. Melestarikan hewan yang dilindungi harus dilakukan agar terjaga harmonisasi dengan alam. Dari Kebumen, Jawa Tengah, Joharyanto melaporkan. Pemirsa, Gubernur Sumatera Utara periode 2018-2023 Edi Rahmayadi secara resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon Gubernur Sumatera Utara ke DPW Partai Perindo Sumatera Utara. Mantan Pangkostrat tersebut berharap partai yang mendukungnya pada Pilkada 2018 lalu kembali mendukungnya di Pilkada serentak 2024. Kedatangan Gubernur Sumatera Utara periode 2013 hingga 2018 diterima langsung oleh Ketua DPW Perindo Sumatera Utara, Rudi Zulham Hasibuan, beserta seluruh pengurus dan fungsionaris partai. Kedatangan Edi Rahmayadi dan tim pemenangannya untuk mengembalikan formulir pendaftaran sebagai bakal calon Gubernur Sumatera Utara pada Pilkada serentak 2024. Partai Perindo sendiri memiliki sejarah panjang dengan Edi Rahmayadi pada Pilkada 2018 lalu. Saya berharap Perindo yang dari awal dari tahun 2017 mengusung saya dengan gerobak UMKM-nya nanti akan melakukan itu kembali dan pastinya menguntungkan demi kesejahteraan rakyat. Walaupun satu kursi di provinsi, Pak Edi tetap mengingat sejarah Partai Perindo terhadap kepemimpinan beliau untuk menjadi Gubernur ke-18. Partai Perindo menjadi partai ke-6 yang didatangi Edi Rahmayadi untuk mendukungnya maju dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara pada Pilkada serentak 2024. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Berkas kasus pelecehan seksual berbasis elektronik yang dialami seorang mahasiswi di Sulawesi Utara dikembangkan Kejaksaan Tinggi ke pihak penyidik Polda. Hal tersebut terungkap saat relawan perempuan dan anak Partai Perindo yang memberikan pendampingan terhadap korban mendatangi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Ketua DPW RPA Perindo Sulawesi Utara bersama pengurus DPD RPA Minahasa mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Kedatangan pengurus organisasi Saya Partai Perindo ini untuk mengkonfirmasi perkembangan kasus pelecehan seksual berbasis elektronik yang dialami seorang mahasiswi berinisial GH. Dalam pertemuan, Kejaksaan terpaksa mengembalikan berkas ke pihak penyidik Polda Sulut karena ada beberapa dokumen yang belum ditandatangani. Untuk menanyakan
apakah benar sudah masuk P21 karena semua berkas menurut penyidik dari pihak Polda sudah diserahkan semua, dan saya tadi menemui Ibu Iken sebagai jaksa penuntut umumnya ya, JPU-nya, untuk menanyakan apakah sudah P21. Kejaksaan Tinggi Sulut juga memastikan akan segera membuat dakwaan dalam pekan ini setelah berkas kasus dinyatakan P21 atau lengkap. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan.